cek. Tes. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini ada sukacita Bapak Ibu. Haleluya. Semua sehat. Puji Tuhan. Ya, semua karena kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga pagi hari ini kalau Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, ya, mari gunakan waktu dan kesempatan dengan baik untuk kita bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir saat pagi hari ini, dan mari siapkan hati kita yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Mari bersyukur, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat hari yang indah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami umat-Mu, di mana kami boleh datang dalam rumah-Mu yang kudus. Kami merendahkan diri Tuhan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur setiap hari-hari yang sudah kami lalui. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan senantiasa melindungi hidup kami. Dan selayaknya Tuhan pagi hari ini kami bersyukur, kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami memberi yang terbaik. Segala pujian dan penyembahan kami hanya bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita angkat hati kita, kita menyembah Dia. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus.
sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu. Inilah pujian kami, pujian ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku mencari ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi pujian, saat ku masuk hadirat, kami membawa persembahanku. Amin. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku dirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali katakan oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Mari semua bangkit berdiri. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku
tahu bahwa kami semua adalah umat pilihan-Mu. Sungguh kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu di atas kayu salib. Kau sudah mati bagi setiap kami. Kau sudah mati bagi dosa-dosa kami. Kau menyucikan, memuduskan setiap kami untuk kami menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kalau pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang besar. Dan biarlah pujian itu selalu keluar dari hati kami, dari hidup kami, sebagai pengagungan kami akan Engkau, bahwa Engkau Allah, pemilik hidup kami, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya kami bersuka cita, kami merayakan kemenangan yang sudah Tuhan berikan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang sama-sama mengasihi Tuhan, boleh katakan amin. Beri tepuk tangan luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sudah tercurah di atas Kalvari untuk menebus saya dan saudara. Amin. Haleluya. Untuk itu kita imani pujian ini, bahwa dimanapun kita berada, kita percaya karena kita sudah menerima kuasa yang daripada Tuhan, maka mujizat Tuhan pasti kita alami dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersuka cita di hadapan-Mu pagi hari ini. Biarlah pujian kami boleh menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait
kasih tos dulu kanan kiri muka belakang. Ayo kita semangat memuji Tuhan ya pagi hari ini, karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, bahwa hanya oleh kuasa darah anak domba kita sudah menjadi anak-anak yang sudah diangkat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Semuanya oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Kalahkan kuasanya, dihancurkan oleh darah anak domba. Mari Bapak Ibu katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Sudah dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, amin. Oleh darah anak domba. Haleluya, bersorak menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Sebelumnya kita akan berdoa. Ibu Parti yang akan naikkan doa untuk persembahan.
Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Lagi suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Hidup kami sudah ditebus oleh darah Kristus yang tercurah di atas Kalvari. Dan darah-Mu Tuhan yang menyucikan, memulihkan, membebaskan kami dari setiap kutuk dosa. Terima kasih Tuhan buat karya-Mu yang ajaib, sehingga kami beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan siapkan hati untuk kami menerima firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan memberkati setiap kami, sehingga kami boleh tetap kuat, kami tetap teguh iman kami di dalam Tuhan, sehingga kami boleh setia sampai akhir hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kasihlah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam
tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, kami tinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Bila kami serahkan kepada Hamba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Benar Tuhan, dari lubuk hati kami Tuhan, kami mau memuji, kami mau meninggikan Engkau ya Bapak, Raja di atas segala raja. Tuhan, sebentar kami Tuhan rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu ya Bapak. Kau berikan hikmat-Mu Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dan melakukan firman-Mu ya Bapak. Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, jadikan dia Tuhan pedang bermata dua untuk siap menegur kehidupan kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan ada satu oknum yang tidak menyukai kami di tempat ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tengking segala roh kejahatan, segala roh iblis Tuhan yang mengganggu kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi. Ya, siapa yang siap menerima firman Tuhan angkat tangan. Iya. Baik Saudara, saya akan kembali meneruskan khotbah seri ya Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim, sekarang Hakim-Hakim pasal 4. Hakim-Hakim pasal 1 bicara tentang kompromi ya, orang yang kompromi dengan usaha. Hakim-Hakim 2 bagaimana orang yang sudah kompromi akhirnya terikat dengan dosa. Hakim-Hakim 3 akhirnya kalau sudah terikat jadi lupa Tuhan, amnesia kabarnya. Hari ini kita belajar Hakim-Hakim pasal 4 ya, pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang tak terduga. Ya, maka saya memberikan satu judul kemenangan tidak terduga. Kenapa kemenangan tidak terduga? Memang kemenangan ini adalah sesuatu yang tidak diduga nanti. Kalau kita belajar sampai ke pasal 4 ini nanti, ya satu yang tidak terduga. Ya, karena yang memberi kemenangan, yang nanti membebaskan, kalau biasanya para hakim ini adalah orang-orang yang gagah, kuat, perkasa,
tetapi hakim-hakim pasal 4 ada seorang hakim perempuan namanya Deborah. Ya, tidak diperhitungkan lemah, tetapi dia dipakai Tuhan untuk menjadi pembebas. Dan juga nanti ada perempuan kedua, ibu rumah tangga. Ya, tidak pandai apa-apa, hanya ibu rumah tangga namanya Yael. Ya, tidak ada pendidikan secara militer, tetapi dia dipakai Tuhan untuk membunuh musuh. Nah, maka kemenangan yang di hakim-hakim pasal 4 adalah kemenangan yang tidak terduga, saudara. Nah, saudara, kita baca di dalam Hakim-hakim pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3 memang harusnya semua, tetapi untuk menyingkat waktu ya sebagai simbolis, saudara ya. Hakim-hakim pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 minta tolong bisa dibacakan buat kita semua. Hakim-hakim pasal 4 ayat 1 mulai sampai 3. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Jabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Amin ya, sampai di situ dulu aja. Nanti sambil kita mendengarkan khotbah nanti ada beberapa ayat yang kita juga baca, saudara. Ya, jadi pasal 1 diawali dengan setelah Ehud mati. Ehud itu adalah hakim yang di pasal yang ketiga, ya. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lagi-lagi saudara, kembali di awal kisah ini ya kita bisa melihat satu pola. Ya, saya sudah menjelaskan satu pola yang terjadi kembali. Ya, orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan setelah hakimnya mati. Ya, kemudian Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuh. Bangsa Israel terus jatuh berulang kali ya ke dalam satu dosa yang sama. Ibarat ya jatuh di lubang yang sama. Nah, itu siklusnya seperti itu terus, saudara. Karena apa? Mereka melakukan yang jahat disebutkan tadi atau melakukan dosa. Ya, sehingga Tuhan mengizinkan tadi disebutkan diserahkan kepada raja Kanaan namanya Yabin. Ya, sampai 20 tahun mereka ditindas, dijajah. Saudara, kalau kita menyimpulkan ini bahwa sebenarnya yang utama yang dialami bangsa Israel adalah masalah rohani, saudara. Yang membuat bangsa Israel kembali jatuh, yang membuat bangsa Israel kembali dijajah, dikuasai musuh itu sebenarnya masalah rohani. Masalah rohani selalu diikuti masalah jasmani. Ini kuncinya. Ya. Jadi masalah rohani selalu diikuti masalah jasmani. Ya. Masalah rohani akan mengakibatkan masalah jasmani. Ini yang perlu kita ingat, saudara. Ketika mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyembah berhala, melupakan Tuhan, itu masalah rohani, saudara. Sesuatu yang timbul di rohani. Ya, masalahnya masalah rohani sebenarnya. Dan akibatnya apa? Tuhan menyerahkan mereka ke tawanan. Tuhan menyerahkan mereka ke musuh. Tuhan menyerahkan mereka kepada penjajah. Kalau dalam perikop pasal 4 yang kita baca, mereka diserahkan ke raja Kanaan namanya siapa tadi? Sisera. Ya, selama 20 tahun. Ini masalah jasmani. Ya, jadi saya seringkali mengatakan yang rohani selalu menentukan yang jasmani, saudara. Jadi kita mengingat kembali bahwa ternyata yang diawali ketidakberesan secara rohani pasti akibatnya secara jasmani. Itu sudah satu pola, ya. Pola yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang rohani pasti menentukan yang jasmani. Ya, sama seperti masih ingat ketika
kisahnya Musa, dia berperang dengan Amalek, ya bangsa Israel berperang dengan Amalek, Musa harus mengangkat tangan, mengangkat tongkatnya, ya kan, di atas gunung. Dia harus mengangkat tongkatnya. Kalau tongkat ini terus teracung ke atas, diangkat terus, maka Israel akan menang, akan lebih kuat. Disebutkan nanti ya di dalam Keluaran pasal 17. Ya. Ketika tongkat itu terus teracung, tongkat itu terus diangkat, Israel akan kuat dan musuhnya terdesak. Tetapi ketika tongkat itu turun, ya Israel kemudian mulai terdesak. Sampai akhirnya harus dibantu Harun dan Hur, ya, untuk menopang tangan Musa sehingga sampai Amalek dibinasakan, saudara. Nah, ini menjadi satu gambaran bahwa ternyata penting kita menjaga dan merawat yang rohani. Amin. Manusia rohani harus dijaga, harus dirawat. Ya, karena apa yang rohani akan diikuti yang jasmani, saudara. Masalah secara rohani pasti menimbulkan masalah secara jasmani. Ini menjadi satu ini polanya begitu, saudara. Ya, jadi kalau kita mengalami masalah jasmani, kita coba cek. Ya, kalau kita mengalami masalah jasmani, kita cek sudah benarkah ya batin kita. Ya, kalau belum, jangan-jangan masalahnya itu di masalah rohani, saudara. Jangan-jangan kita bermasalah dengan rohani kita sehingga mengalami sesuatu yang jasmani. Nah, supaya menyadarkan ini, maka Tuhan harus menyerahkan mereka ya ke tangan musuh, ya. Untuk menyadarkan mereka supaya mereka kembali memperhatikan perkara yang rohani, maka Allah sengaja membuat mereka berada dalam posisi yang tidak berkutik, saudara. Kalau dalam istilah catur namanya skakmat, ya, skak mati gitu ya. Jadi dia tidak bisa kemana-mana, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, kanan nggak bisa, kiri nggak bisa, ya kan? Itu dalam istilah catur. Bisanya kemana? Ya enggak bisa kemana-mana, bisanya cuma ke atas ya, ke bawah enggak bisa ya, cuma ke atas. Ya artinya kadangkala, saudara, bahwa Tuhan mengizinkan kita dalam posisi yang seperti ini, ya, enggak bisa kemana-mana. Supaya apa? Mengalihkan pandangan kita itu hanya ke atas, kepada Sang Penyelamat. Amin. Kayak waktu melewati Laut Teberau, saudara, ya enggak bisa kemana-mana, di depan juga lautan. Ya maka harapannya cuma ke atas. Nah, dan ke atas akhirnya ketika melihat ke atas berharap kepada Tuhan, Tuhan buka Laut Teberau itu, saudara. Ada jalan keluar. Ya, dalam kisah ini akhirnya ya Hakim pasal 4, akhirnya setelah 20 tahun menderita, ya bangsa Israel ini tidak tahan. Mereka kemudian berseru, merintih kembali kepada Tuhan seperti yang sudah-sudah, ya manusia gitu ya. Kalau sudah kena masalah terus kemudian merintih kepada Tuhan, ampuni Tuhan, aduh Tuhan, sakit Tuhan, aduh Tuhan, tolong Tuhan gitu ya. Nah sama, ya bangsa Israel juga gitu, saudara. Ketika sudah diserahkan ke musuh, merintih, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan kembali menjawab perintihan mereka. Tuhan kembali menjawab doa mereka, ya melalui 3 tokoh dalam pasal 4 ini. Ada Deborah, ada Barah, ada Yael, ya ibu rumah tangga. Ya 3 tokoh ini nanti yang akan dipakai Tuhan untuk membebaskan mereka dari tangan musuh, saudara. Nah, Deborah dipakai Tuhan ini di dalam kisah ini. Ya, Deborah ini adalah satu-satunya hakim perempuan pada waktu itu. Ya, satu-satunya hakim perempuan pada waktu nabiah, ya nabi perempuan pada waktu itu. Ya bangsa Israel pada waktu itu hidup dalam budaya patriarh yang kuat. Patriarh itu begini, saudara. Jadi menganggap bahwa wanita itu lemah, perempuan itu lemah. Jadi yang paling utama itu yang bisa diharapkan dari laki-laki itu mungkin ya sama seperti di tempat kita ya, di tempat kita, di budaya kita, di bangsa kita ya, yang namanya wanita, perempuan biasanya dianggap lemah dan tidak layak untuk memimpin kan gitu ya. Biasanya gitu. Ya, maka ya pada waktu itu ya, budaya di Israel juga sama. Ya, yang dianggap layak memimpin itu adalah laki-laki gitu ya. Ya, maka kalau Deborah akhirnya menjadi hakim, ini ya hakim yang ya mungkin di luar perhitungan. Ya lagi-lagi ini bicara bahwa Tuhan itu bisa pakai siapa saja, saudara.
Siapapun yang kelihatan terbatas, yang kelihatannya tidak masuk hitungan, yang kelihatannya tidak bisa, tetapi Tuhan bisa pakai untuk menolong. Amin. Ya. Nah, saudara, apa yang sebenarnya terjadi sehingga bangsa Israel ini bolak-balik kok jatuh terus, ya, bolak-balik jatuh ke lubang yang sama, jatuh ke dosa yang sama, ya, mendukakan Tuhan, ya, kemudian melupakan Tuhan, ya, lagi-lagi seperti itu, siklusnya seperti itu. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 berkata, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, saudara, apa maksudnya ini? Ya, setelah Ehud mati, setelah hakim sebelumnya mati, kemudian bangsa Israel kembali melakukan apa yang jahat, saudara. Ya, artinya bahwa mereka hidupnya itu, ya, tidak ada pertobatan yang sejati. Tanpa pertobatan yang sejati. Ya, bagian ini menekankan bahwa selama ini Israel itu meletakkan imannya itu cuma kepada seseorang, kepada pemimpin, kepada imam. Istilahnya imannya itu nebeng. Iman mereka cuma numpang kepada pemimpinnya, kepada, ya, Ehud, ya, pemimpin yang sebelumnya. Setelah Ehud mati akhirnya ya sudah. Ketika waktu pemimpinnya ada, mereka tetap berjalan dengan baik, ya, tetap taat sama Tuhan, tetap takut Tuhan. Ya, tetapi ketika pemimpinnya tidak ada, ya sudah, liar lagi. Jadi imannya iman yang tidak konsisten, imannya iman yang numpang. Ya, kayak ada satpamnya gitu ya, saudara, ya. Jadi kalau satpamnya jaga-jaga, wah takut gitu ya, saudara. Ketika satpam tidak ada, kemudian waduh, ketika atau mungkin ada polisi gitu ya, ketika di jalan ada polisi kita taat, tetapi kalau tidak ada yang jaga ya sudah, kita tidak taat. Ya, seperti itulah kira-kira ya. Jadi bangsa seperti itu. Ketika pemimpin tidak ada, mulai kompromi lagi, jatuh lagi dalam dosa. Ya, saya ingat ketika masih sekolah dulu ya, ada satu guru perempuan gitu ya. Guru perempuan ini sangat berkarisma, saudara. Jadi ketika biasanya itu kita kan ramai gitu ya di kelas, ramai begitu ya, wah kendangan meja biasanya gudang gitu ya, anak kecil kan gitu ya, ketika masih sekolah kan gitu, meja itu dipukul-pukul nggak untuk nyanyi-nyanyi gitu ya, tetapi ketika begitu mendengar suara langkahnya seorang ibu ini ya, nah ibu guru matematika, ya jadi dia memang orangnya super galak gitu ya, super galak sekali gitu ya, suka menghukum gitu ya. Ketika sudah cetok di lorong itu, lari semua, langsung pasang posisi yang baik, jadi anak baik gitu ya. Ya itu dulu, saudara ya. Jadi kalau sudah, jadi langkahnya itu sudah punya urapan, langkahnya guru seolah-olah berkarisma gitu ya. Nah, jadi ketika kita dengar suara langkahnya aja, sepatunya itu cetok sudah lari semua, duduk dengan diam gitu ya. Nanti kalau dia sudah mulai menjauh lagi, ribut lagi gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira ya bangsa Israel dan kita, saudara. Ya. Jadi kalau ada pemimpin yang mengawasi, ya taat. Tetapi ketika ditinggal tidak ada lagi, waduh liar. Nah itu ya. Jadi kehidupan kekristenan kita kadang-kadang bisa terjebak dengan yang hal seperti ini, saudara. Tidak konsisten. Suatu saat bisa baik, suatu saat liar. Ya, suatu saat baik, tetapi suatu saat jahat. Ya, kita bisa terjebak seperti itu. Kalau minggu, ya taat Pak, karena kumpulannya kan orang-orang taat semua, orang-orang beribadah ya. Kalau minggu ya di gereja Pak, ya nyanyi muji Tuhan, ya nyembah Tuhan Pak, haleluya. Itu kalau minggu Pak. Ya, jadi tetapi karena lingkungannya baik, lingkungannya memuji Tuhan, ya semuanya jadi baik, taat gitu ya. Tetapi setelah itu keluar, ya nanti mulai hari Senin, ya lingkungannya sudah beda, bukan lingkungan pemuji Tuhan lagi. Yang terjadi apa, saudara? Ya sudah lupa gitu ya, haleluya, haleluya jadi halelupa gitu ya. Jadi begitu, sering kali kita terjebak dengan persoalan seperti itu, ya. Kalau minggu bertobat, ya, tetapi kalau minggu bertobat seperti malaikat, ya, kalau hari Senin sampai dengan Sabtu itu kumat, saudara. Artinya tomat ya, jadi tobat lalu kumat gitu ya. Nah, saudara, ya, itu jangan kita tiru ya. Mari kita menjadi orang Kristen yang menjadi petobat yang sejati, amin. Ya,
Pertobatan yang sejati. Ya sama seperti ini apa ini? Babi ya. Babi. Alkitab berkata ini. Dalam 2 Petrus berkata begini, ya. Bagi mereka itu cocok apa yang dikatakan peribahasa, anjing kembali lagi ke muntahnya, babi kembali mandi ke kubangannya. Ya. Jadi meskipun dimandiin, digosok, disabun pewangi, dilepas, balik lagi ke kubangan, ya. Begitulah kira-kira ya. Jadi ini menjadi satu gambaran, ya kalau tanpa pertobatan sejati ya seperti itu. Kalau di dalam lingkungan orang benar, ya kelihatan seperti baik. Tetapi begitu di sana lingkungan sudah baik, ya sama, liar lagi. Saudara. Itu tanpa pertobatan sejati, maka jatuh terus. Baik, jatuh lagi, baik, jatuh lagi, baik, jatuh lagi, seperti terus. Karena tanpa pertobatan, saudara. Ya. Yang kedua apa? Karena kalau kita melihat di dalam Hakim-Hakim pasal 3 yang ke-30, ya, pasal sebelumnya itu disebutkan amanlah ketika zaman Ehud, amanlah negeri itu 80 tahun lamanya. Nah, rupanya saudara, kondisi yang aman ini justru menjadi satu pemicu yang membuat bangsa Israel akhirnya jatuh mengalami siklus dosa yang sama. Dalam kondisi yang aman, justru ini jadi pemicu, saudara. Karena merasa aman, semua baik-baik saja, akhirnya terlena, saudara. Nah, kita memang perlu nyaman ya. Kita itu perlu, ya namanya manusia juga yang dikejarkan kenyamanan ya. Kita juga perlu nyaman ya untuk bisa konsentrasi, untuk bisa ya melakukan banyak hal dengan baik. Ya kita perlu satu kenyamanan. Namun saudara, ternyata ada bahaya di balik kenyamanan. Apa? Kita jadi tidak waspada. Betul? Kita jadi mudah terlena ya. Ketika orang merasa baik-baik saja ya, maksudnya ketika orang merasa kondisinya baik, aman, nah ini bisa menjebak kita untuk kita punya pandangan kita tidak butuh Tuhan. Semuanya sudah baik kok, kenapa cari Tuhan? Kenapa mesti berdoa? Kenapa mesti ibadah? Semua sudah baik kok. Ya maka kita mesti hati-hati ketika keadaan aman. Karena kenyamanan bisa membuat orang terlena. Ya dalam keadaan aman justru membuat kita lengah dan tidak berjaga-jaga, saudara. Ya masih ingat ya, seringkali mencontohkan Daud ya. Ya, kisahnya Daud. Waktu itu zamannya raja-raja berperang kalau kita buka dalam kisahnya. Tetapi Daud tidak mau perang. Dia cuma santai-santai di atas sotoh istana. Dilihatlah orang mandi kan gitu ya. Si Betseba mandi, waduh menarik sekali kan gitu. Akhirnya jatuh juga ya si Daud ini. Karena kondisinya nyaman kok, semua baik ya. Terlena, tidak berjaga-jaga. Ya, justru ketika kondisi aman, nyaman itu jadi sarana untuk kita tidak waspada, tidak hati-hati. Nah kadang memang kita itu harus dihadapkan dengan gelombang, saudara. Kadang-kadang Tuhan harus menggoncang kita supaya kita sadar. Amin. Supaya hidup kita itu tidak terlena. Tetapi kita terus waspada dan terus bergantung sama Tuhan. Saudara kalau yang sering pergi lewat jalan tol, di jalan tol itu selalu ada semacam polisi tidur yang kecil-kecil dan itu mungkin 10 meter gitu ya. Ngerti ya yang saya ngomong ya? Sekitar mungkin 10 meter berapa, jadi waktu kita lewat situ duduk gitu ya. Gunanya untuk apa? Ya itu bukan pantas-pantas, saudara. Bukan pantas-pantas ya, supaya kita wah ada sensasinya naik mobil, bukan ya. Bukan itu, tetapi itu menyadarkan kita ya. Biasanya kalau di jalan tol itu udah lupa, saudara. Kecepatan 110 enak aja gitu ya. 110 sambil santai gitu ya. Nah, maka perlu kadang-kadang disadarkan. Pakai ini, gitu. Wah sadar kembali, wah ini kecepatan sudah over ini gitu ya. Saudara, jadi itu fungsinya. Kadang kita perlu digoncang supaya tidak zona nyaman terus. Saudara. Ya itu di situ ada polisi tidur ya. Di perempatan ada polisi tidur juga ya. Nah, ceritanya kemarin ada anak kecil ketabrak di situ, saudara. Ya, karena memang perempatan ya.
Jadi kadang lalu lalang ya ndak karena begitu nyaman gitu ya. Ada anak kecil lari ketabrak lah anaknya siapa sebelah sini ya. Sampai sekarang dirawat sudah. Ya, jadi perlu sekarang dikasih polisi tidur supaya apa? Hati-hati. Ya. Kisah badai menghantam perahu ketika murid-murid dalam perjalanan bersama Tuhan Yesus ya di Danau Galilea dalam kitab Markus itu ya, menyadarkan ya supaya kita itu ketika ada gelombang, ada badai kembali ingat Tuhan. Waktu itu kan Tuhan Yesus tidur ya, kemudian dibangunkan, Tuhan Yesus ini ada badai, tolong kami gitu ya. Jadi saudara ketika kita mengalami sesuatu digoncang, ya ingat ya, itu justru mengingatkan kita untuk kita ingat Tuhan, amin. Untuk kita kembali sama Tuhan. Kalau enggak gitu kita nyaman, lupa saudara, kepenaan. Ya, maka hari-hari ini saudara kalau hidup kita ya dihadapkan dengan goncangan, ya sadari itu Tuhan sedang mengingatkan kita, amin. Ya, supaya kita enggak lupa sama Tuhan, supaya kita enggak jatuh dalam dosa saudara. Kalaupun jatuh enggak sampai nemen gitu loh, cepet-cepet dang balik itu kata Tuhan. Jangan terlena dengan zona nyaman saudara, karena kondisi aman. Ya. Apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan mau kita hidup dalam zona iman, bukan zona aman, tapi zona iman saudara. Ya. Tuhan kemudian menjawab mereka, ya saya cerita kisah tadi di bangsa Israel. Tuhan menjawab mereka melalui seorang nabiah namanya Deborah. Ya. Deborah memanggil Barah. Ya Barah, dia berkata sama Barah, Tuhan memerintahkan kamu untuk maju menghadapi orang Kanaan itu ya, bawalah 10.000 orang berjalan kaki dan lawan mereka gitu ya. Namun Barah punya syarat, kalau Deborah ikut aku mau kan gitu ya. Nah kalau intinya kalau Barah ini mau maju tetapi harus Deborah juga ikut. Nah alasannya kenapa saudara? Kenapa kok harus Deborah ikut? Ya ada banyak komentari, ada banyak tafsiran, tetapi saya lebih setuju tafsiran begini. Barah itu nanti di dalam saksi-saksi iman Ibrani pasal yang ke-11, Barah itu muncul sebagai saksi iman saudara. Jadi artinya Barah ini dia punya iman, karena dia disebut saksi iman. Nah kenapa dia mesti minta Deborah? Ya karena Barah ngerti Deborah ini orang yang diurapi. Deborah ini adalah nabiahnya, nabinya. Artinya kalau Barah ini mau ikut, mau perang, asal Deborah ikut, artinya dia ikut supaya supaya ada penyertaan Tuhan di situ. Dia mau bergantung sama Tuhan. Jadi Barah ini punya iman, bukan tidak ada iman. Ya, kenapa harus bergantung sama Deborah? Ya kalau Deborah enggak ikut, aku enggak ikut kan gitu ya. Bukan begitu, karena ya si Barah ini ngerti Deborah ini orang yang dipakai Tuhan. Ya. Melalui dia ya pesan Tuhan disampaikan. Ya artinya justru Barah ini berjalan dengan iman, dia butuh Tuhan di situ. Ya ketika perang menghadapi orang Kanaan dia butuh Tuhan, maka Deborah harus ikut di situ. Ya. Iman itu mendengarkan Tuhan dalam setiap keadaan saudara. Ya maka dia rindu, Deborah juga ikut di situ. Dia rindu nanti Tuhan berkata apa disampaikan gitu ya. Itu imannya. Dan iman juga menunjukkan satu keberanian menghadapi apapun. Bayangkan saudara, Raja Kanaan ini punya 900 kereta besi. Ya 900 kereta besi ini pada zaman itu adalah satu tentara yang begitu luar biasa. Mungkin kalau sekarang 900 tank gitu ya. Jadi melawan 10.000 pejalan kaki. Nah ini sesuatu yang tidak mungkin secara perhitungan. Tidak imbang gitu loh ya. Secara hitungan tidak mungkin bisa menang. Mengalahkan prajuritnya si Sera ini ya, tidak mungkin bisa. Ya tetapi karena iman, Barah maju, ya maju. Ya, meskipun disebutkan nanti dibaca sendiri ya supaya apa yang saya cerita ini bisa ngerti. Meskipun disebutkan, ya kamu tidak akan dapat kehormatan dalam perang ini karena kamu akan dipermalukan oleh seorang perempuan itu ya, wanita nanti namanya Yael, seorang ibu rumah tangga ya. Jadi iman itu iman yang penuh kerendahan hati saudara, tidak peduli mau direndahkan, tidak peduli mau dapat kehormatan. Jadi iman itu tidak mengejar kehormatan. Barah tetap mentaati Tuhan,
sekalipun kehormatan harus diberikan kepada seorang perempuan, saudara. Ya. Artinya kehormatan bukanlah sesuatu yang utama. Yang penting adalah penyertaan Tuhan. Ya. Barah tidak mencari kehormatan. Saudara, ini bisa kita bandingkan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu harus turun dari surga ke bumi, ya, mengorbankan segala sesuatu, tidak orientasi, tidak kehormatan, saudara. Kalau kehormatan, Yesus jadi raja di muka bumi, ya, jadi raja yang berkuasa gitu ya. Tetapi enggak, dia harus lahir di kandang, jadi manusia biasa, ya. Disebutkan bahwa tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, ya, tidak harus mempertahankan milik yang harus dipertahankan, ya, melainkan merendahkan diri, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu Tuhan Yesus. Ya. Jadi iman itu bukan bicara kehormatan, tetapi iman bicara keyakinan bahwa bersama Tuhan pasti ada kemenangan. Amin ya. Meskipun tadi 900 kereta besi melawan 10.000 pejalan kaki, saudara. Dan akhirnya kita bisa melihat ya, ada kemenangan di situ. Ya, kisah ini memberikan satu gambaran bahwa hidup kita itu harus berpindah dari tidak bertobat, ya, tidak ada pertobatan sejati, dari zona yang nyaman harus berpindah kepada satu zona yang penuh iman, saudara. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Mari kita hidup dalam zona iman. Ya, meskipun sepertinya mustahil, tetapi bersama Tuhan pasti mungkin. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu zona iman, saudara. Harus kita miliki. Mari berjalan dalam iman, saudara. Meskipun tantangannya berat, ya, di depan kita. Ya, meskipun goncangannya mungkin berat, tetapi kalau kita hidup dalam zona iman bersama Tuhan pasti bisa. Amin. Bersama Tuhan pasti kita ada kemenangan. Itu keyakinan kita, saudara. Bagian terakhir, saudara, bahwa Tuhan itu punya rancangan yang tak terduga. Ya, saya rindu nanti tetap dibaca ya di rumah ya supaya ngerti kisah ini. Rancangannya terduga. Satu lagi tokoh ya selain Deborah dan Barak, ada satu lagi namanya Yael, saudara. Yael ini ibu rumah tangga. Ya. Suaminya namanya Heber. Ya. Nanti di penjelasannya begini, di dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat 11 itu diceritakan begini, Heber ini ya suaminya Yael ini hidupnya pindah-pindah, saudara. Dia memisahkan dari sukunya, kemudian dia hidupnya berpindah-pindah. Dia pasang kemahnya di sini sampai pada suatu masa dia pasang kemah di Kadesi, dekat Kadesi, di pohon tarbantin yang dekat Kadesi. Nanti di ayat 11 ya. Itu penjelasannya begitu. Nah, rupanya saudara, ya Heber yang hidup berpindah-pindah ini, ya si Yael yang hidup pindah-pindah ini, ya, nanti dipakai Tuhan. Masuk dalam satu rancangan Tuhan. Kenapa pindah-pindah? Saya tidak ngerti alasannya ya. Karena di Alkitab tidak dijelaskan, pokoknya dia hidupnya pindah-pindah. Mungkin ora akur karo tonggone gitu ya. Di sini tawur karo tonggone, di sini tawur pindah terus gitu ya. Mungkin ya. Tetapi tidak dijelaskan. Ya ini bukan satu yang harus kita yakini ya. Cuma guyon ya. Nah, artinya memang dia pindah-pindah hidupnya. Dia ada dalam rancangan Tuhan nanti. Ya, dalam kisah ini, ya kepindahan Heber dan keluarganya, ya Yael ini ya, ternyata justru dipakai Tuhan. Ya. Untuk apa? Untuk membunuh si Sisera. Ya. Panglimanya orang Kanaan. Jadi justru menempatkan ketika dia berpindah-pindah di Tarbantin di dekat Kadesi ini, menempatkan si Yael ini dalam situasi yang tepat, di tempat yang tepat, saudara. Karena nanti si Sisera itu nanti larinya ke Kadesi. Sisera larinya ke Kadesi dan ketika dia sudah kelelahan, dia mampirlah di tempatnya si Yael, ibu rumah tangga ini ya. Kemudian Yael mempersilahkan masuk, dikasih minuman, kasih susu, kemudian berbaringlah ya dan diselimuti gitu ya. Nah, karena kelelahan, dia tidur nyenyak, diambillah patok. Nah, ini cerita setelah minggu ya. Diambil patok,
kemudian di dahinya dipatok sama si Yael, si Sisera ini dipatok sampai ke tanah, matilah dia. Ya makanya genap ya ketika Deborah berkata, kamu tidak akan mendapat kehormatan, ya karena yang membunuh justru ibu rumah tangga, saudara, musuhnya itu ya. Kehormatannya diberikan kepada seorang ibu rumah tangga. Nah saudara, gambarannya apa? Jadi Tuhan itu selalu punya rancangan, sesuatu yang tidak bisa kita lihat, yang sepertinya tidak berarti ya. Kalau rancangan dalam hal ini tadi ya Yael yang berpindah-pindah, justru itu masuk dalam rancangannya Tuhan. Justru Yael ini dipakai untuk membunuh musuh di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan itu selalu menjadi perancang terbaik dalam hidup kita. Amin. Kelihatannya mungkin sepele, ya tidak diperhatikan. Keadaannya mungkin tidak baik. Tetapi justru itu yang dipakai Tuhan menjadi bagian ya dari rancangan Tuhan atas hidup kita yang tidak terduga, saudara. Nah, saudara, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami pergumulan ya. Mengalami sesuatu yang berat. Kita mungkin bertanya-tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan ini terjadi ya, mengapa Tuhan ini diizinkan gitu ya. Nah, percayalah bahwa di balik semua itu ada perancang hidup kita. Amin. Ada Tuhan yang campur tangan di situ ya. Kita mungkin tidak bisa ngerti, tidak bisa menduga rancangan Tuhan apa. Namun satu hal yang pasti, rancangannya pasti indah. Rancangannya pasti baik. Amin. Itu kita yakini. Ya mungkin kita beranggapan begini, waduh kok jahat banget ya si Yael ini, si membunuh Sisera ya, dipatok dahinya ya sampai ke tanah gitu ya. Nah saudara, ada satu makna rohani di sini. Kisahnya Yael membunuh Sisera menggunakan patok dan palu ini, ya kemudian menghujamkannya ke tanah sampai menembus ke tanah disebutkan. Nah sikap ini adalah satu gambaran yang harus kita lakukan di dalam kita menghadapi musuh utama kita, saudara. Musuh utama kita dan musuhnya Tuhan. Apa itu dosa, saudara. Ya. Sikap kita kepada dosa harus seperti itu, harus tegas, saudara. Kita tidak bisa hidup bermain-main dengan dosa. Kita harus memperlakukan dosa itu seperti si Yael ini memperlakukan Sisera. Karena dosa itu mengerikan akibatnya. Dosa itu menghancurkan. Dosa itu membuat penderitaan, saudara. Ya maka kita harus tegas. Jangan kompromi, amin. Jangan kompromi, saudara, terhadap dosa. Ya sama seperti Yael dosa itu dipatok, dimatikan, saudara. Itu sikap yang harus kita teladani. Jangan kompromi sama dosa, saudara, karena berbahaya. Ya, akibatnya pasti penderitaan jasmani, saudara. Ya, sesuatu yang rohani pasti menimbulkan yang jasmani. Maka kita harus tegas. Nah, betapa seriusnya Tuhan menghadapi dosa ini, saudara. Sampai akhirnya setelah kisah ini 1400 setelah kisah ini, ya Yesus harus datang, saudara, menyelesaikan urusan dosa, harus disalib. Kitalah yang seharusnya dihukum, kitalah yang seharusnya dibunuh seperti Sisera ini, tetapi Tuhan gantikan. Amin. Tuhan gantikan di kayu salib. Dia datang menggantikan posisi kita, saudara, menjalani hukuman di kayu salib. Itu Yesus, saudara. Ini berita Injilnya. Ya. Yesus harus mati di kayu salib demi dosa-dosa kita. Ini adalah bukti betapa seriusnya Tuhan itu mengatasi dosa, saudara. Sampai dia kirim anaknya. Jadi bukan main-main dosa itu, saudara. Akibatnya fatal. Maka Tuhan harus datang menyelesaikan dosa. Amin. Hari ini kita memperingati ya Tuhan mengorbankan diri di kayu salib. Ini adalah bukti keseriusan Tuhan, saudara, memerangi dosa. Ya maka hidup kita mesti jaga-jaga terus ya. Perhatikan kehidupan rohani kita. Ingat, saudara,
masalah rohani menimbulkan masalah jasmani. Jangan sampai kita terlena dengan kondisi yang aman, kondisi yang tenang gitu ya. Kita harus punya sikap yang berjaga-jaga terus. Harus berpindah dari zona nyaman kepada zona yang iman. Kalaupun hari-hari ini kita mungkin sering ada goncang, ya, digoncang oleh Tuhan. Itu mengingatkan kita untuk kita kembali sama Tuhan, untuk kita kembali berharap sama Tuhan. Menyadarkan kita kembali supaya kita terus berjaga-jaga. Ya, sadari bahwa dosa itu akibatnya mengerikan, ya maka kita jangan main-main dengan dosa, saudara. Dan yang terakhir senantiasa kita harus bersyukur. Ya, atas apa? Atas peran serta Tuhan merancang hidup kita. Amin. Ya, rancangannya baik, rancangannya indah. Ya, apapun yang kita jalani hari ini, mari kita bersyukur. Karena itu tidak lepas daripada rancangan Tuhan untuk membentuk hidup kita makin baik. Amin. Itu yang boleh saya sampaikan, saudara. Saya meringkas ya khotbah ini supaya tidak terlalu banyak makan waktu karena kita ada perjamuan kudus. Baik, kita akan terima perjamuan kudus. Saya mohon untuk pelayan perjamuan bisa maju, Pak Susilo, Mas Susilo dan juga Pak Fran bisa melayani kita. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Bila firman kebenaran yang sudah sampaikan ini boleh menjadi satu rema atas hidup kami. Kami hidup tidak terlena oleh zona aman, zona nyaman kami, tetapi kami terus ingat kepada Tuhan supaya kami memperhatikan perkara-perkara yang rohani, sebab sesungguhnya apa yang rohani akan menentukan satu perkara yang jasmani. Ketika kami bermasalah di masalah yang rohani, maka kami punya masalah di bidang jasmani Tuhan. Maka biarlah kami terus berjaga-jaga, kami terus waspada, supaya kami terus hidup dalam zona iman dan kami tetap bersyukur karena Tuhan, Engkau Allah yang menyelesaikan dosa atas kehidupan kami. Dosa bukanlah perkara yang main-main. Engkau serius untuk menyelesaikan dosa. Maka Yesus harus datang ke dunia, disalib, menggantikan kami semua. Kami yang harusnya dibunuh, kami yang harusnya dibinasakan, tetapi Tuhan sudah menggantikan itu. Dan kami sungguh bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi kami. Hari ini kami mengingat kembali bagaimana Tuhan ada di kayu salib menebus kami. Tuhan, Engkau sucikan kami, kuduskan setiap kami, baik hamba-Mu yang melayani maupun setiap umat-Mu yang menerimanya. Supaya tubuh dan darah Tuhan ini menjadi satu kekuatan atas hidup kami, supaya kami terus sungguh-sungguh serius dalam kami mengikut Tuhan. Hidup kami makin diubahkan serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salibnya, salibnya sangatlah mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya sangatlah mulia, dosaku salibnya, salibnya, salibnya sangatlah mulia,
menerima anggur dan roti, silakan bangkit berdiri, kita akan terima perjamuan kudus. Angkat roti di tangan kanan kita, tinggi di atas kepala. Tuhan Yesus, inilah tubuh-Mu yang terpecah-pecah, yang menggantikan kami Tuhan. Kami yang harusnya dihukum, kami yang harusnya dicambuk, kami yang harusnya dipukul, kami yang seharusnya binasa. Tetapi Engkau begitu mengasihi kami. Engkau gantikan kami Tuhan di atas kayu salib. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang kita angkat tinggi-tinggi di atas kepala kita ini adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Amin. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Inilah darah Tuhan Yesus yang tercurah. Darah yang menyucikan dosa kita. Darah yang menyembuhkan sakit penyakit kita. Darah yang menanggung setiap kelemahan-kelemahan kita. Oleh darah inilah kita dilayakkan menghampiri tahta sucinya Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan berdoa, Papi bisa berdoa. Haleluya Yesus. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Engkau yang sangat baik. Walaupun Engkau menderita, mati tersalib, tapi Engkau tetap baik. Engkau baik terhadap orang yang menderitakan, Amin. yang menyengsarakan Engkau. Kau tetap baik. Itulah kebenaran. Untuk itu kami perlu menyadari, kalau kami ingin baik, walaupun menghadapi orang yang tidak baik, kami tetap baik. Kami tetap benar. Kami tetap suci. Walaupun ada orang yang tidak benar, tidak kudus, tidak suci, tapi kami tetap kudus, tetap suci, tetap menurut firman, tetap melakukan firman. Itu firman. Itulah kebenaran. Kami ingin benar, ingin suci, ingin takut akan Tuhan, dan menjalankan kebenaran. Walaupun susah, kami tetap benar, tetap menjalankan kebenaran. Seperti apa yang saya katakan kepada istri saya. Walaupun itu sengsara, terima itu dengan senang hati. Bukan dengan kecewa, tapi senang hati.
Itulah yang saya bicarakan sama istri saya. Hidup tetap benar, walaupun lingkungan tidak benar. Kami tetap benar, walaupun pemimpin kami tidak benar. Kami tetap benar. Terima kasih Tuhan. Itulah kebenaran yang sejati. Kami ingin melakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami memanjatkan doa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, kita sudah beribadah. Sudah sebentar sebelum kita pulang saya akan menyampaikan warta atau jadwal ibadah kita 1 pekan ke depan. Hari Rabu nanti ada jadwal ibadah doa puasa di tempat ini jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian Kamis nanti Komsel Permata di tempatnya Ibu Pardi ya jam 6:30 sampai dengan selesai ya di tempatnya Ibu Pardi ya. Kemudian Jumat nanti Jumat ceria jam 4 sore sampai dengan selesai. Silakan anak-anak diantar ke gereja untuk kita bekali dengan kebenaran, kita didik dalam kebenaran. Hari Sabtu ada ibadah youth, silahkan para muda remaja bisa bergabung dalam komunitas muda remaja. Ada ibadah hari Sabtu jam 6 sore sampai dengan selesai. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kembali hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini jam 9 pagi sampai dengan selesai. Saya mohon kembali Bapak Ibu bersama keluarga, anak istri, rekan saudara, kenalan untuk bisa kembali hadir. Kita beribadah hari Minggu jam 9 di tempat ini. Tuhan memberkati. Sila memakai persembahan. Sila memakai persembahan. Sudah. Persembahan sudah belum? Persembahan sudah. Ya sudah. Sudah, persembahannya sudah, Opa. Ya, sudah tadi. Sudah ya, kita bangkit berdiri, kita akhiri untuk ibadah Minggu pagi hari ini. Kita akan tutup dengan doa berkat. Kembali Bapak Surgawi yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami menghadap hadirat-Mu setelah kami beribadah kepadamu dengan sepenuh hati kami. Awal, pertengahan sampai pada bagian akhir ini kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Maka kami mohon penyertaan Tuhan dan tuntunan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan terus melimpah melingkupi kehidupan setiap umat-Mu. Terlebih kami berdoa sebagai hamba-Mu, berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan yang sudah datang pagi hari ini. Tuhan berkati satu persatu. Mereka yang susah Tuhan hibur, mereka yang lemah berikan kekuatan yang baru, mereka yang mengalami persoalan beban sakit penyakit Tuhan jamah sembuhkan, dan dalam masa pemulihan Tuhan terus pulihkan dengan sempurna. Bu Pardi, Bu Cari Tuhan pulihkan dengan sempurna. Kami juga berdoa sudah selanjut berkati kesehatan panjang umur. Mereka yang sedang bergumul memberikan keturunan beri keturunan, yang memberikan pasah hidup beri pasah hidup, yang memberikan pekerjaan beri pekerjaan yang sesuai daripada Tuhan. Apapun pergumulan umat-Mu, baik dalam ekonomi, dalam rumah tangga, Tuhan Engkau yang tolong, sebab kami percaya rancangan Tuhan di atas segalanya. Rancangan itu adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Rancangan Tuhan selalu tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Maka kami percaya yang terbaik Tuhan sudah rancang atas hidup kami. Bapak, kami juga berdoa yang tidak bisa hadir, berkati mereka, apapun pergumulan mereka, apapun yang menjadi Tuhan keluh kesah mereka, Tuhan tolong melawat mereka. Berikan kekuatan yang baru sehingga umat-Mu terus dipulihkan di dalam Tuhan. Kami rindu mereka yang sakit juga Tuhan jamah Engkau sembuhkan. Pak Parto, Bu Parto, Bu Gini, Bu Markamah, Mas Dianto, Pak Uskaria, terus pulihkan Tuhan. Engkau pakai dokter-dokter yang merawat, obat-obat yang dipakai, Tuhan terus pakai itu untuk memulihkan dengan sempurna. Berkati bangsa kami, para pemimpin bangsa kami, berikan mereka hikmat dan takut Tuhan. Berkati kota kami Wonogiri, para Cimanto, Rai Romoko di mana kami tinggal, supaya semua dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan.
Curahkan roh pertobatan supaya banyak jiwa-jiwa boleh datang kepada Tuhan. Pakailah gerejamu di tempat ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan. Kami rindu gerejamu di tempat ini menjadi rumah doa. Ketika umatmu datang kepadamu memohon, Tuhan mengabulkan permohonannya. Ketika umatmu datang kepadamu minta ampun, Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Ketika umatmu datang ke tempat ini bertobat, maka terjadi pertobatan yang sejati. Sehingga tempat ini membawa setiap kami makin dewasa, dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Bahkan kami rindu jiwa-jiwa baru dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami pulang. Kami percaya berkat terbaik menyertai kehidupan kami, setiap kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha dan pekerjaan kami, dalam kesehatan kami, semua diberkati Tuhan dan disertai Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu, arahkan pandangan ke surga dan terimalah berkat-berkat yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat-berkat terbaik. Berkat Bapa yang penuh kuasa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menuntun dan menolong kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Terimalah berkat itu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.